tujuannya pokoknya sama, giniku mengarahkan manusia menuju jalan yang selamat di dunia dan di akhirat. Jadi menunjukkan mengarahkan manusia intizamun nas ila tariqin najiyah, menuju jalan yang selamat, ila tariqin mustaqim, menuju jalan yang lurus, al munaji fid dunya wal akhirah, yang bisa nyelametno dunya lan akhirat. Niku cara global mengatur manusia. Nah, pengaturan manusia ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama yang punya hak veto lahir dan batin, baik urusan dunia dan akhirat, niku khilafah nubuwah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku punya hak veto menunjukkan manusia baik di dalam tatanan agama dan tatanan duniawi. Nah, dalam tatanan duniawi cara muamalah niku diatur oleh Kanjeng Nabi. Cara kita bertransaksi, cara kita menyewa, niku diatur oleh Kanjeng Nabi. Man lahu riyasatun fid dunya wal akhirah jami'ah. Orang yang punya otoriter mengatur manusia baik dunia dan akhirat, niku khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah niki habis setelahnya 30 tahun, atau setelahnya 30 tahun ada cuma ngaku khilafah tapi bukan termasuk khilafah. Lek sing khilafah nubuwah nggih Kanjeng Nabi lan walladzina ma'ahu Muhammadur Rasulullah, diteruskan walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, diteruskan sahabat. Ketika setelahnya sahabat asyidda'u 'alal kufar, sahabat keada, yaitu dipimpin oleh golongan orang-orang yang keras dengan orang kafir. Ini golongan Khawarij. Ini pada masa Bani Umayyah. Dalam masa Bani Umayyah ini sangat keras dengan orang yang tidak tunduk kepadanya. Makanya sampai Said Husain dibunuh barang itu. Nah, itu diantara nih. Maka sampai Al-Budi dipenjarakan, dan orang-orang yang tidak mau dengan mereka penjara, pateni. Itu dalam masa pemerintahan Umayyah. Makanya dalam waktu pemerintahan Umayyah yang dipimpin diantaranya setelahnya wafatnya Muawiyah, giniku Abu Yazid bin Muawiyah. Pada suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud niku dipanggil oleh Abu Yazid agar melaknat kepada Sayyidina Ali, karena keras kepada orang kafir dan orang-orang yang tidak sejalan dianggap kafir. Dia diperintahkan untuk melaknat kepada Sayyidina Ali, kalau tidak mau akan dibunuh. Akhirnya Ibnu Mas'ud niku orang yang cerdas, yang naik mimbar, disaksikan banyak orang. Dia mengatakan, Allahumma inna Aba Yazida amaroni annal ana aniya aliyan, Allahumma anhu ya Allah. Jadi ya Allah, Abu Yazid telah memerintahkan saya untuk melaknat kepada Ali, laknatilah dia ya Allah. Nah, dia niku
Cara Abu Yazid ya maksudnya ya Ali mantu-mantu. Nah, padahal maksudnya Ibnu Mas'ud dia ya Yazid sing ngongkon. Nah ini lihat ini. Niki ya iso slamet ngoten niku. Ngoten. Terus setelahnya itu asyidda al kufar ruhama'u bainahum. Pada waktu zaman Abbasiyah sangat sayang pri kemanusiaan. Nah setelahnya itu baru tarahum raki'an sujada simahum fi wujuhim min asari sujud masaluhum wadzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kasar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlazah wastawa ala suqih. Nah, kalau setelahnya itu orang-orang yang ahli ibadah yang di sana di dalam kitab Injil disebutkan, dalam kitab Taurat dicontohkan dengan simahum, para kiai-kiai, ulama-ulama, simahum fi wujuhim min asari sujud. Nah, lek wonten kitab Taurat dijelasaken, niku para ulama-ulama niku dijelasaken mereka niku golongane wong-wong sing panganane saking gogo. Nah, kasarin akhraja syat'ahu kaya gogo sing mengeluarkan pitak pelitani terus akhirnya menjadi kempes terus menjadi berisi dan akhirnya bisa hidup di atas batangnya. Nah gini ku gabah sing panganane gabah niku wong Indonesia. Makanya setelahnya itu giliran pimpinan dunia adalah Islam Nusantara, para kiai-kiai Nusantara niku. Dan tengriku sesamanya Taurat, sesamanya Injil kabeh bisa berjalan. Sebutaken Injil niku berarti ya wong-wong Indonesia niku. Niku tafsiran Syekh Ramadan Al-Buti nggih, orang Indonesia. Tafsiran Mbah Maimun Zubair niku ya wong Indonesia. Nah, dan kenyataan sekarang ini yang menjadi peradaban dunia adalah Indonesia. Banyak dari daerah-daerah luar negeri yang belajar ke Indonesia melihat kekaguman Islam terbesar, tapi bisa toleransi damai dengan orang-orang minoritas. Sedangkan di daerah yang lain podo Islami ini lho, podo Arabe, podo bahasane, podo sukune gelut dewi-dewi. Tapi di Indonesia beda suku, beda agama, beda pulau, beda bangsa wis adat istiadat bisa bersatu luar biasa. Kecuali hanya sisa-sisa Khawarij saja yang menempel di Indonesia. Nah, ini sing bikin geger. Dan kalau kita lihat pendidikan yang betul-betul menjadi ukuran kemajuan dunia dan pendidikan yang tertua di Indonesia, niku pendidikan pesantren. Niku tertua sedunia niku pendidikan sing termaju di Indonesia, pendidikan pesantren. Betul mana sekolahan, itu sing SR kan, belum jauh sebelum itu sudah ada pesantren. Makanya kalau negara tidak mengakui dengan Nahdlatul Ulama, kok negara kok sampai ngedoh karo Nahdlatul Ulama ditenono kecirit-cirit. Lungke, kenyataannya siapapun yang musuh Nahdlatul Ulama ya kecirit-cirit temenanan kok, mulai dari RDI, PKI terus gak sampai Orde Baru, sampai Orde Baru.
Godeng niki. Nah, pendidikan di dalam Nahdlatul Ulama nggih ngeten niki pun. Nah, ngaji kitab salaf, orang ngaji kitab kolab-kolab sing anyar-anyar ku mboten. Walaupun cetakannya tetap anyar. Nah, terus diterusakan bahwa ketika sudah tidak ada khilafah nubuwah, nah, berarti sudah tidak ada khilafah Umayyah, Abbasiyah, entek cik benar. Ganti Umarok. Siasatul Umarok niku pemerintahan. Pemerintah itu tidak punya hak mengatur urusan agama. Ini yang kita harus legawa, harus kita teliti. Kekuasaannya Umarok menyeluruh kepada masyarakat, baik kecil dan besar, baik DRS, Bakul Kades, Bakul S, presiden, tukang ngamen, bapak camen, semuanya menjadi wilayahnya pemerintah, tapi hanya sebatas sosial, urusan interaktif, urusan hubungan satu dengan yang lain. Ini yang harus kita pahami. Dan untuk memahami semacam niki nggak gampang. Terbukti nggak gampang itu terbukti orang-orang pesantren yang tidak tutup lek ngaji. Wah niku nggih mendukung khilafah, mendukung berlakunya syariat Islam. Mergo dengan yang dijidiku kitab-kitab sing dijelaskan di dalam masalah konsep khilafah, gak ngerti setelahnya aku gak ngerti. Nah, karena Fathul Bari, Fathul Muin, Tafsir Jalalain keras. Tapi lek tutup temenanan nggih mboten. Lah sing akeh ngaji ora tutup. Mergo kepisah tutup niku 100 wae. Itu diantaranya. Lah di dalam yang kalau tingali tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional yang paham di dalam masalah fikih, tapi gak pernah beliau berbicara soal hukum, dihukum ini gak pernah. Tapi perilakunya selalu cocok dengan fikih. Jeniku Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur, luar biasa. Wah hebat dong Kiai ini. Tapi dengan kehebatan beliau gak pernah menjelaskan itu. Akhirnya kiai-kiai oke sing gak nutut. Gak nutut. Mergo apa niku kitab yang diji niku di dalam konsep negara khilafah gak mungkin akan bisa diterapkan di dalam negara bangsa. Nah, negara khilafah itu memang negara yang menjadi milik orang Islam, sebab Islam telah bisa mentaklukkan dari orang-orang non-Islam dengan peperangan, sehingga tanah itu menjadi milik orang Islam, diwakafkan kepada orang Islam yang sudah barang tentu selain Islam tidak boleh masuk ke negara itu kecuali ada transaksi, ada jizyah, ada pajak. Kenapa? Karena dia masuk miliknya orang lain. Nah, ini. Tapi di dalam negara bangsa tidak. Di Indonesia tidak pernah ada orang Islam menguasai orang kafir. Gak pernah perang karo kafir, betul pernah. Perangan dengan Belanda bukan masalah urusan agama, tapi karena menjajah Indonesia. Dan itu pun kita hadapi bersama, tidak hanya orang Islam saja, ya wong Hindu, ya wong Kristen kabeh melok. Sehingga Indonesia itu milik orang-orang yang dilahirkan
atau orang-orang yang berpenduduk Indonesia. Oh niki mawon menjadi bahasan rumit. Kalau gitu Indonesia ini negara muatonah, negara bangsa. Setiap orang yang sudah berpenduduk Indonesia berarti sudah berpenduduk Indonesia, kelahiran manapun berarti sudah warga negara Indonesia, ngono berhak menjadi pimpinan dan lain sebagainya. Akhirnya harus menerima undang-undang. Orang-orang luar yang berada di Indonesia ketika sudah berpenduduk Indonesia ya bisa dong mencalonkan gubernur, bisa mencalonkan presiden, mencalonkan apa? Kenapa? Karena warga negara Indonesia. Tapi sebaliknya, karena ini negara bangsa, sekalipun kelahiran Indonesia, kalau tidak berpenduduk Indonesia tidak boleh mencalonkan. Ini kita harus legowo sing kaya ngoten-ngoten niku. Dengan pandainya Gus Dur di dalam fikih kebangsaan ini, beliau ketika para agamawan telah menuntut agar Ahmadiyah dibubarkan. Terus akhirnya pemerintah membubarkan dengan SK 2 menteri, keputusan 2 menteri. Marah Gus Dur, itu melanggar konstitusi. Gak bisa semacam itu. Dan Gus Dur siap membela sampai dimanapun. Ngoten harune. Nah, orang yang nggak paham tuh apa Gus Dur membela Ahmadiyah? Tidak. Apa Gus Dur membenarkan Ahmadiyah? Tidak. Tapi membela konstitusi. Ini ini. Nah, konstitusi jangan lihat siapanya, konstitusinya. Karena salah kalau pemerintah itu ikut-ikut di dalam urusan agama. Nah, untuk sesat dan tidak sesat itu bukan urusan wilayahnya pemerintah. Karena apa? Urusannya pemerintah itu untuk interaktif, untuk urusan sosial kerukunan, untuk urusan bangsa. Dalam agama tidak boleh. Kalau kita sudah milih negara bangsa, nah makanya ketika di dalam praktik dalam negara yang khilafah, akhirnya banyak ulama-ulama yang berkorban, yang dijadikan kurban. Contoh, kita sudah tahu Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, dipukuli dalam keadaan dingin. Kenapa? Karena dipaksakan mengatakan Quran hadis. Lah bahaya kalau sampai negara ini boleh terikut campur di dalam urusan agama. Orang yang tidak mengatakan Quran itu hadis biasa dipukul. Mansur Al-Hallaj harus dibunuh. Kenapa? Dianggap sesat. Syekh Yazid Al-Bastami jadi hukuman gantung sampai 3 kali lolos. Kenapa? Karena dianggap ajaran sesat. Berarti kalau nanti pemerintah bisa ikut campur di dalam urusan agama, orang-orang yang dianggap melakukan kesesatan maka akan dipenjarakan dan dibuyarkan. Bisa-bisa NU dibuyarkan ketika ukuran Islam menurut Islamnya garis kanan, yang melarang ziarah kubur, yang melarang manakib dan sesajen dan lain sebagainya. Alasannya musyrik. Itu di dalam masalah urusan musyrik, ora usah nang kuburan, ora usah nang sesajen. Kuwi mangan iso musyrik kok, gitu. Kalau kamu menganggap nasi itu marek nih musyrik. Kalau menganggap sholat bisa masukkan surga, musyrik. Gak bisa sholat juga bisa masukkan surga. Semuanya itu bifadlillah. Ini kita dulu. Gak usah rono-rono nih kita men iso musyrik kuwi jenengan, gak usah macam-macam.
Kalau sesajen Kanjeng Nabi niku yang terkenal dengan hadis Jared, yaitu Papa Kurma, melihat dua kuburan bersama sahabat, terus beliau mengatakan dua kuburan iki wonge disiksa. Bukan karena dosa besar, mergo sing siji niku selalu tukang ngiti saleh wong rasani. Sing siji mergo gak meratekno uyuh baul. Terus karo Kanjeng Nabi dijupukno sesajen. Apa? Papah kurma. Sing disigar, sing siji geger sijine, sini menawa-menawa Gusti Allah memberi ampun selama ini belum garing. Nah, niku. Lah, kula Kanjeng Nabi kan pakai kurma. Lah krana di Indonesia niki golek kurma ora enak. Kangelan dia diganti telo. Lah ngoten to. Diganti janur, diganti ngono. Mereka sing gampang. Misalnya kita berpikir gampang rasa. Berita yang orang ngerti kan ya. Ini kita berpikir kan kita tadi. Gitu. Manakib tidak boleh. Loh, masalahnya apa? Karena dia tidak punya ulama yang bisa dimanakibi. Mulane ora oleh manakiban, kate manakibi sapa? Tidak punya ulama sing dikaromatin, punya manakib sing api ora enek kok. Kenapa? Karena tidak mendapat bagian ilmu batin. Man laisa lahu nasibun fi hadzal qulub lam yahtakhillah abada. Wong niku lek ora oleh bagian ilmu napa niku jenenge ilmu batin, ilmu mukasyafah, gak akan kebuka. Gak bisa ilmu mukasyafah. Kalau sudah ada ilmu singkapa tidak mendapat cahaya dari Allah, akhirnya tidak bisa mengetahui hakikatul umur. Karena tidak bisa mengetahui hakikatul umur, ngaji sak pirang-pirang akhirnya ngarani Gusti Allah nang dhuwur langit. Nah, Gusti Allah lek bengi olahraga mudhun ping 3 lha kan. Kenapa gak bisa mengetahui tentang hakikatillah? Kenapa? Laisa lahu nasibun fi ilmil batin. Orang yang mendapatkan nasib dalam ilmu batin minimal percaya dan pasrahkan kepada ahlinya, itu sudah dianggap mendapatkan bagian. Mereka malah justru orang-orang yang mendapatkan ilmu batin dianggap sesat. Ya sudah, gak bisa mendapatkan hakikatul umur, gak bisa untuk sampai hakikat. Karena apa? Golek Gusti Allah niku ora iso karo ngaji. Gak bisa golek ngaji nu ngalim roh Gusti Allah ora. Kadang-kadang mari ngaji ngalim tambah sombong kok. Ana sombong titik wis ora iso nang swarga pemane nang Gusti Allah. Mangkana fi qalbi dzarratun minal kibri la yadkhulul jannah mangkana fi qalbi dzarratun minal kibri. Jadi iki diantarane melayu rene. Sing nomor loro niku wau marok. Berarti ndak ada urusan menetapkan iki sesat atau tidak sesat. Cuman dia menjadi pendengar. Nah, ketika ada orang dianggap menyesat apa itu melecehkan agama, karena di dalam menjaga sosial tidak diperbolehkan saling menghina antar satu agama dengan yang lain. Pasal ini juga pasal karet. Sulit mengurusaken niki mumet to siang gitu. Kanca-kanca niku piye bisa niki sing penak. Dilarang menghina atau mengatakan perkataan yang mengandung unsur yang menunjukkan atas penghinaan dengan sengaja. Nah niki lho, sing wangel niku.
dengan sengaja untuk menghina pada orang lain. Nah, sengaja ini kadang-kadang dipaksakan. Contoh saja seperti Ahoka. Ahok itu kan pelecehan apa enggak? Kan itu ya jelas nih. Jangan sampai engkau terpancing dengan fatwa-fatwa ulama yang mengatakan aku yang menggunakan surat Maidah gitu kan ini. Itu pelecehan apa ora? Niku sudah lalu niku. Niku ingat ini lek manusia. Tapi niku akhirnya manggil kiai. Lah, dan Indonesia yang disebut dengan kiai itu siapa? Repot dia. Nah, sehingga yang disebut dengan kiai dengan ulama niku lek sing tergabung dengan MUI. Lek katenge MUI ora dikatakan ulama. Walaupun orang iso ngaji kok mlebu nang MUI dadi ulama. Karena apa? Karena majelis ulama. Sehingga keputusan bisa dikatakan keputusan ulama kalau keputusan MUI. Aneh ben ajaib. Iki ten Indonesia. Ora usah kita permasalahkan niku model khilafah di Indonesia. Inginnya agama dikuasai oleh pemerintah, cendekiawan dikuasai oleh pemerintah, politik dikuasai oleh pemerintah zaman Pak Harto. Ulama dikuasai dibentuk dengan MUI, cendekiawan dikumpulkan menjadi ISMI. Lho ngerti kan? Hebat nih. Iku yo khilafah niku yo model Pak Harto niku pun. Urusan agama, urusan politik sosial otoriter. Nah, ini mulane aja pisan-pisan waktu dulu kok kekerasan, kritik pemerintah dan sebagainya karung niku nggih. Ana misterius. Dan hebat ini. Tapi bagaimanapun yo jebol. Wes, niku yang kedua. Ketiga, wilayahnya ulama. Ulama itu ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ulama alladzina hum warasatul anbiya niki wilayahnya hanya kepada orang khusus dan di dalam hal yang khusus batin. Iki sulit. Karena kalame pakai hikmah. Lek ora wong paham, ora wong cedek, ora wong sing masuk di dalam alamul arwahnya dulu sama sulit, gak bisa dipahami. Jangankan kayak kita Nabi Musa saja gak bisa memahami karo Nabi Khidir. Niku khusus. Alladzina hum warasatul anbiya niki para mursyidin. Jadi mursyidin zaman biyen. Biyen mursyid niku ya gak bisa tafakhur ilmu syariah wal haqiqah lunah. Saniki nggih tinimbang. Golek sing temenan yo angel kok. Sing syekhun nasikhun arifun yo angel kok. Ya saeneke ngono ya. Nah, ketika ini ada terus diteruskan yang keempat, wu'ad. Nah ini wu'ad alimau'idzah. Lali mau idzah niki siapa buat? Nah kalau wau datang. Lah niki wal waid dan promaid. Waid itu adalah orang yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengurus batinnya orang awam. Batinnya orang awam. Nah, niki. Ya berarti wong sing awam-awam kaya awak-awakan kabeh ini kan si awam-awam jenengan. Jadi ngurus batinnya wong awam. Nah nanti buat niku ada 3 macam. Pertama, sing rodok tingkatan dhuwur, wis kaya sumber. Dia tidak ngaji lagi, ilmunya sudah mencukupi untuk disampaikan. Kedua, niki ana kalane sing ya dodol ya kula.
ya sik kulaan, nah, belajar, ya terus yo didol lagi eceran lagi apa niku jenenge sebagian anu lah makan agen kecil-kecil itu loh. Nah, lagi jamaah tahlil, nang jamaah yasin, nang jamaah tapi dia sik kulaan dhisik. Itu yang kedua. Yang ketiga, niku sing kedua sih lumayan. Yang ketiga, kulaan tok ndak iso dodol. Niku ki wah mau ido tok tapi oleh mau ido tapi ora iso dodol. Niku nggih pun sah ngoten. Iki yang dimaksud dengan buat. Wa sama itu gulan ngarani ingsun ing kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad rajian kali ngarep-ngarep minallah al-jawad kang luman ayu sidani ing yen to paring petunjuk sapa Allah ing ingsun biklan kitab wa jami al-ibadi lan ing sekabehane pira-pira kawulane Allah jamu abdul ibadun fa'lun fa'latun fi'alun lahumah ila daril khuludi nuduhaken ila daril khuludi maring desa langgeng inna temesunya Allah karimun wadudun kang banget demene para wa syekhani An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ana qol sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Iki terusno pun 7:30 kliwat karo tak terusno karo titik ya wis gak usah napa nanggung-nanggungan ya wis ngoten mawon. Kan ingkang diterusaken iki kan nggih. Wis kepengen sing lar kono ya sapompong ki ya. Bengi temen iki kadang. Pun nek wonten sing takutaken monggo. Iki akan jamaah sing takutaken. Jajan jenengan waos mawon. Mripate lek pun anu kesel ora patian jan. Nomor setunggal bagaimana bila suatu